Shalom, kembali kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat di sepanjang minggu ini dengan judul besarnya ibadah yang tidak pernah berakhir. Dan di dalam pelajaran hari Minggu, angkatlah tanganmu ke tempat kudus. Nah, kalau kita membaca latar belakang di mana Mazmur 134 ini ditulis, maka di sana kita bisa melihat bagaimana Mazmur 134 dia mengingat berkat Imam Harun di dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26 di sana dikatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Kemudian dikatakan Tuhan dia memberikan perlindungan dan dia memberikan damai sejahtera. Itu berkat yang diberikan oleh imam besar Harun kepada bangsa Israel pada waktu itu. Nah, berbicara tentang bagaimana kita mengangkat tangan ke tempat kudus. Jadi ya memang di zaman dulu bangsa Israel mereka arahnya ke tempat kudus. Jadi karena itu adalah pusat atau tempat perbaktian dan di bait suci adalah menjadi pusat perbaktian daripada umat Tuhan bangsa Israel pada waktu itu. Dan kemudian di sana dinyatakan bahwa berkat Tuhan itu adalah berkat kehidupan, dia diberikan kepada seluruh umat manusia karena dia adalah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dengan artian bahwa bangsa Israel mereka harus memuliakan Tuhan dan Tuhan memberikan berkat kepada umatnya. Kemudian bagaimana para penyembah digambarkan di dalam Mazmur 18 ayat 2, Mazmur 36 ayat 2, 113 ayat 1, Mazmur 134 ayat 1 dan 2, Mazmur 135 ayat 1 dan 2. Di sana kita bisa melihat bagaimana gambaran Tuhan. Dia dikatakan sebagai bukit batu, kubu pertahanan, sebagai penyelamat, gunung batu, tempat perteduhan. Kemudian dinyatakan bahwa mereka yang menyembah Tuhan adalah sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani di rumah Tuhan pada waktu itu. Dan kalau kita membaca di dalam buku 1 Tawarik 9 ayat 23 sampai 27 di sana dinyatakan bahwa orang Lewi yang bertugas di bait suci. Kemudian ada juga imam dan dinyatakan bahwa baik siang dan malam maka orang Lewi itu mereka mengatur persembahan korban pagi dan korban petang pada bangsa Israel karena mereka yang sudah dipilih oleh Tuhan. Kemudian di dalam perjanjian baru kita bisa melihat bagaimana umat-umat Tuhan digambarkan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5 dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Jadi batu itu melambangkan Kristus dan juga batu itu melambangkan juga umat-umat yang percaya untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi di sini Rasul Petrus dia menyampaikan bahwa semua orang yang percaya itu yang menerima Yesus sebagai juru selamat itu diberikan jabatan keimamatan. Keimamatan karena Kristus sebenarnya sudah memilih dulu zaman bangsa Israel di Keluaran 19 supaya mereka juga menjadi imamat yang rajani. Apa fungsi daripada imam? Imam itu adalah bila mana mereka mau mempersembahkan korban kepada Tuhan itu lewat imam. Kalau nabi itu adalah juru bicara Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sementara di dalam perjanjian baru maka kita sebagai umat Tuhan memiliki peran sebagai imam, sebagai juru doa atau sebagai juru syafaat kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Oleh sebab itu
Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudaraku yang kasih, bangsa Israel zaman dulu adalah mereka imamat yang rajani. Dan Tuhan memilih saudara dan saya yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai Israel rohani. Kita juga adalah imamat yang rajani. Kita menjadi juru syafaat, kita menjadi juru damai, kita mendoakan orang-orang yang di sekitar kita yang belum mengenal akan Tuhan. Dan demikian, kita juga boleh mengangkat tangan kita, boleh mengangkat hati kita di hadirat Tuhan yang sekarang ini berada di sorga, menjadi juru syafaat, menjadi imam besar. Dengan demikian kita boleh mengakui dosa-dosa kita, kemudian kita boleh mendoakan orang-orang lain supaya mereka juga boleh menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan ada satu waktu di mana ibadah kita itu tidak akan berakhir, di mana di dalam kerajaan sorga dan di dunia baru dan sampai pada masa kekekalan, karena kita boleh melihat Tuhan yang sudah menyelamatkan. Dia sudah mati bagi kita sehingga kita boleh diselamatkan di dalam kerajaannya. Kiranya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Amin.